Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Budi Santoso. Mungkin sepintas terpikir, wah nama Agus lahirnya bulan Agustus. Bukan, meskipun nama saya Agus, saya lahir di bulan Oktober. Baiklah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas dalam kelas presentasi untuk pendidik di Guru Binar. Baiklah, sedikit yang akan saya sampaikan adalah tentang perubahan atau perkembangan kurikulum. Apakah itu kurikulum? Kurikulum itu adalah satuan yang sangat penting yang dipakai panduan di dalam pembelajaran. Nah, tahukah Bapak Ibu kalau kurikulum kita sudah berganti-ganti sekian banyaknya? Nah, mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum 2017 berganti terus. Tetapi mengapa pendidikan kita masih terlambat? Mengapa pendidikan kita masih tertinggal dari negara lain? Padahal kurikulum sudah paradigmanya berubah terus. Nah, ternyata ada beberapa faktor, beberapa penghambat yang membuat pendidikan kita tertinggal. Meskipun kurikulum diubah-ubah dengan target yang berubah-ubah juga, dengan pola yang berubah, nyatanya pendidikan kita masih tertinggal. Ternyata di luar dari kurikulum ada beberapa faktor yang jadi penghambat kurangnya kemajuan di dunia pendidikan. Yang pertama adalah faktor feodal. Kenapa feodal? Karena sebagian besar dari kita paradigmanya masih berpikir bahwa apa yang disampaikan guru itu yang paling benar. Apa yang dibilang guru itu adalah yang paling benar. Bukan, padahal kita harus ubah itu. Kenapa? Karena ilmu semakin berkembang, zaman juga semakin berkembang, kita tidak bisa berpikir secara tradisional. Jadi siswa juga punya kebebasan untuk mendapatkan sesuatu yang baru di luar dari gurunya. Bukan berarti kita membebaskan, tidak, tetapi bahwa jangan bergantung pada satu sumber saja, misalnya guru, jangan. Ada internet yang sekarang luar biasa. Nah, itu faktor pertama, feodal. Yang kedua, yaitu faktor tentang kemauan kita mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Sebut saja gaptek. Kalau anak, saya yakin luar biasa sekarang perkembangannya. Tetapi bagaimana pendidiknya, Bapak Ibu gurunya? Itu juga perlu dipikirkan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, anak semakin mengikuti dari HP yang canggih, aplikasi yang luar biasa, sumber informasi yang semakin beragam. Tentunya para pendidik, Bapak Ibu guru juga harus mengikuti itu supaya pembelajaran tidak monoton, anak tidak jenuh, dan inovasi-inovasi baru bisa muncul. Dengan harapan pendidikan semakin bisa naik, karena anak akan tertarik dengan pendidikan, akan tertarik dengan belajar. Pertama feodal, kedua gaptek. Yang ketiga adalah role model. Jadi siswa kita, anak-anak kita itu butuh role model yang bisa dia jadikan panutan. Kalau dulu zaman kita kecil mungkin role model kita adalah orang tua, Bapak Ibu guru, atau pahlawan. Nah, tetapi anak sekarang itu perlu diarahkan untuk dapat role model yang benar. Kenapa? Memang perkembangan teknologi informasi banyak positifnya, tetapi sisi negatifnya semakin banyaknya sumber yang masuk dari sini. Dia kadang bingung untuk menemukan jati dirinya. Nah, disitulah peran pendidik, peran Bapak Ibu guru untuk membantu siswa menemukan jati dirinya. Saya ini mau jadi apa? Passion saya ini di mana? Itulah peran Bapak Ibu guru, harus membantu siswa menemukan jati dirinya, menemukan passionnya yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan skillnya, tidak hanya yang akan berguna pada saat itu, tetapi akan bermanfaat juga ketika dia sudah besar atau sudah dewasa nanti. Kira-kira 3 faktor penting itulah yang menjadi penghambat, yaitu feodal, yang kedua gaptek, yang ketiga adalah role model. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita sebagai pendidik mengatasi 3 hambatan dalam dunia pendidikan itu? Jawabannya adalah bisa. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa kita bisa. Lebih baik melangkah meskipun sulit daripada kita harus bertahan tapi tanpa ada kejelasan. Demikian Bapak Ibu guru, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan semua niat baik kita akan menjadi amal ibadah untuk kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.